Di video kali ini aku mau mengajak kalian untuk mengubah dekorasi rumah dari Natal ke musim dingin. Sebetulnya video dan perubahan dekorasi ini sudah aku lakukan di pertengahan bulan Januari karena kami punya tradisi 12 hari setelah hari Natal. Jadi kami membongkar pohon Natal dan semua dekorasi Natal pada awal atau pertengahan bulan Januari. Sekalian aku mau ngajak kalian untuk home tour ke rumah aku dengan dekorasi musim dingin. Meskipun sebenarnya untuk dekorasi rumah terbaru saat ini sudah berubah lagi. Karena aku sudah mulai menghias rumah untuk Paskah. Tapi nanti videonya aku buat lain kali aja ya, saat menjelang Paskah di akhir bulan Maret atau nanti di awal bulan April. Cara aku menata dan menyimpan ornamen pohon Natal juga gampang aja. Ornamen-ornamen yang sejenis aku kumpulkan lalu aku masukkan dalam ziplock bag seperti ini. Atau ke wadahnya kalau memang sudah ada tempatnya. Jadi udah langsung dikelompokkan dalam jenis-jenis ornamen. Karena selain lebih mudah untuk disimpan, nanti kalau dipasang lagi juga lebih mudah karena kita akan tahu ini mau dipasang di mana, yang itu mau ditaruh di mana. Kalau kalian sudah sreg dengan dekorasi rumah kalian tapi sering merasa lupa, bisa banget kalian mengambil foto dulu dari dekorasi dan tata letak ketika kalian sedang mendisplay. Jadi meskipun dekorasinya diganti-ganti, tapi nantinya kalian bisa dengan mudah recreate, cukup dengan melihat fotonya saja lalu ditata seperti itu. Kayak kalau kalian lihat pinboard di Pinterest itu loh. Tiap kali bongkar pohon Natal dan dekorasi Natal, aku tuh selalu merasa sedih karena Natal sudah berlalu. Kayak nggak sabar untuk nunggu Natal berikutnya. Nah, ini pohon Natal asli yang sudah kami bongkar, yang kemarin kita bikin videonya dan ajak kalian untuk jalan-jalan ke perkebunan pohon Natal itu loh. Oke, mari kita mulai membongkar dekorasi Natal dan memasang dekorasi baru untuk musim dingin menuju transisi ke musim semi di bulan Maret nanti. Salah satu hal yang aku pelajari sejak tinggal di Amerika yang nggak ada di Indonesia adalah mendekorasi rumah sesuai dengan pergantian musim atau event yang sedang berlangsung. Karena kalau di Indonesia kan memang cuma ada 2 musim ya, penghujan dan kemarau. Jadi ya kayaknya nggak perlu-perlu banget deh untuk didekorasi. Juga peringatan-peringatan hari raya di Indonesia, kayaknya orang-orangnya juga nggak terlalu suka mendekorasi ya, kecuali mungkin di public space, terutama di mall-mall kayak gitu, baru deh ada dekorasinya. Berbeda dengan kebanyakan orang-orang Amerika yang memang lebih estetik dan suka mendekorasi rumah, tidak merasa repot mengganti-ganti dekorasi, karena kalau nggak diganti-ganti memang dengan adanya 4 musim dekorasinya pastinya nggak bisa sesuai ya. Misalnya dekorasi musim panas, kok masih dipasang terus sampai ke musim dingin, kan udah nggak relevan ya. Atau sebaliknya dekorasi dengan ornamen salju pastinya udah nggak bakal pas kalau masih tetap nggak diganti sampai ke musim panas, ya kan? Dan karena aku anaknya senang banget mendekorasi rumah, jadi aku juga dengan gembira mendekorasi rumahku sesuai dengan musim atau perayaan yang sedang berlangsung. Dan seperti yang kalian tahu, cara aku mendekorasi rumah tidak harus dengan budget yang mahal, karena aku suka pergi thrifting untuk mendapatkan barang-barang dekorasi yang unik, cantik, dan murah. Tapi ada kalanya juga aku membeli dekorasi di toko-toko alias beli baru. Kalau aku punya sesuatu yang spesifik dan kayaknya sulit didapat dari thrift store. Jadi kali ini aku akan mengajak kalian ke toko untuk berbelanja beberapa dekorasi yang memang aku perlukan. Toko ini namanya Target. Ini bukan retail tempat aku kerja ya, karena tempat aku kerja namanya Kohl's. Tapi sayangnya di Kohl's nggak ada satu brand home decor yang aku sukai, ini namanya Hearth and Hand. Yang pemiliknya adalah
adalah Joanna Gaines. Kalau ada di antara kalian yang suka nonton TV program namanya Fixer Upper, pasti sudah familiar dengan Chip dan Joanna Gaines yang menjadi host dan sekaligus kontraktor untuk remodeling di project Fixer Upper. Jadi Fixer Upper adalah suatu program TV yang menayangkan pasangan suami istri Chip dan Joanna Gaines menemukan rumah-rumah yang rusak, tua, atau terbengkalai. Lalu mereka akan memperbaikinya dan memfixer uppernya menjadi rumah yang cantik dan estetik, yang lalu bisa mereka jual dengan harga yang berkali-kali lipat. Aku dan suamiku suka banget nonton Fixer Upper. Bahkan suamiku bercita-cita untuk juga bisa flipping house karena kebetulan suamiku juga adalah seorang kontraktor. Nah, brand home decor yang ada di Target ini adalah milik Joanna Gaines dan kebetulan aku lumayan cocok dengan desainnya dia. Jadi ayo kita shopping home decor. Love is here to stay. Oh iya, di toko-toko retail di Amerika Serikat biasanya ada mesin ini, yaitu mesin price checker atau price scanner. Jadi kalian bisa scan sendiri barcode yang ada di tiap barang, lalu mesin ini akan memunculkan harga yang actual pada saat itu. Karena mungkin saja saat itu lagi ada sale atau discount atau apalah penawaran khusus untuk barang itu. Jadi kalian nggak usah repot-repot cari karyawan toko untuk nanya hal ini itu. Oh ya, ini adalah barang-barang yang aku dapat dari thrift store. Jadi setelah pergi ke Target, aku juga pergi ke thrift store karena aku kepengen cari barang-barang yang menurut aku nggak perlu beli baru. Karena di thrift store justru mungkin barang-barang itu bisa ditemukan bahkan yang lebih unik, cantik, dan pastinya juga murah. Untuk dekorasi di teras rumah, simple aja. Hanya aku berikan greenery dan bunga-bunga yang warna putih seperti ini. Mejanya aku berikan taplak warna putih untuk nuansa winter. Terus di sini aku ada, apa ini namanya ya, kayak lentera gitu, frame-nya yang memang aku biarkan di sini aja. Tujuannya adalah setiap pergantian musim aku tinggal menghias di dalamnya aja. Kali ini dengan temanya winter, aku masih menghias dengan minimalis aja ya, karena winter memang identik dengan tanaman-tanaman yang meranggas dan masih belum siap untuk bersemi lagi. You were a simple girl from a tiny place, left the dusty roads for the big city chase. Once innocent dreams now shimmer like gold. You've come back home with a story to be told. I watched you leave with a tear in my eye, hoping your heart reaching for the sky. Selamat datang di rumahku. Now you're back with a shine in your eyes, so refined amidst the urban lights. Untuk kalian yang sebelumnya sudah pernah nonton Home Tour rumahku, kalian pasti ingat dengan pojokan ini. Disinilah aku taruh meja untuk tanaman-tanaman hiasku yang kecil-kecil dan juga ada air mancurnya. Sedangkan ini adalah dekorasi bunga-bunga artifisial yang aku sudah buat dan rangkai sesuai dengan musim. Ada dekorasi bunga untuk musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Tahu nggak, ini sebenarnya tuh kayak nampan gitu loh, tapi ada ilustrasi musim dinginnya yang menurut aku klasik dan indah. Jadi di sini aku pakai untuk background dekorasi musim dingin.
Ngomong-ngomong soal perbedaan di Indonesia dan di luar negeri, khususnya Amerika Serikat, aku baru-baru ini juga baca banyak postingan di sosial media Indonesia yang lagi viral dengan hashtag kabur aja dulu. Memang supaya nggak ketinggalan update dari Indonesia, aku banyak baca-baca sosial media dan juga nonton video-video dari Indonesia. Fenomena viralnya hashtag kabur aja dulu itu menurut aku sih boleh-boleh aja, karena setiap orang memang bebas menentukan hidupnya sendiri, menggapai mimpi-mimpinya, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Tapi aku juga merasa sedih dan terganggu membaca postingan orang-orang yang kontra dengan kabur aja dulu, yang mereka itu memberikan poin-poin sanggahan atau argumen yang menurut aku sangat nggak kena ke substansinya. Misalnya mereka menulis, jangan keluar negeri, di sana nggak ada yang jual gorengan, nggak ada tukang mie ayam, nggak ada tukang bakso yang lewat, apa-apa dikerjain sendiri karena nggak punya pembantu seperti di Indonesia, sulit dapat pekerjaan white collar alias pekerjaan kantoran seperti dulu waktu di Indonesia, sehingga merendahkan orang-orang blue collar atau orang-orang yang bekerja dengan mengandalkan aktivitas fisik, atau argumen-argumen lain yang semacam itu, yang menurut aku kok kedengarannya malah kayak julid gitu dan kayak ingin menjatuhkan impian dan harapan orang lain. Nah, kalau mau mengcounter orang-orang yang punya gerakan kabur aja dulu itu, seharusnya memaparkan tentang hal-hal yang benar-benar substansial atau esensial, yaitu legalitas. Jangan sampai punya cita-cita keluar negeri, tapi enggak punya pengetahuan dan bekal yang cukup. Pengetahuan yang amat sangat penting dan nomor satu adalah bagaimana cara mendapatkan izin tinggal dan izin bekerja yang legal, sah dan resmi, sehingga tidak melanggar hukum di negara tujuan. Kalau memang kemampuan diri sendiri itu nggak bisa untuk mendapatkan izin tinggal atau kerja yang resmi di negara tujuan, ya jangan nekat. Karena kalau seperti itu, kalian sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia dan sangat rentan ditipu. Karena kalau nggak punya pengetahuan ini, kalian pasti gampang banget diiming-imingi oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab kalau kerja di luar negeri itu enak, gampang, dapatnya duit banyak, dan sebagainya. Padahal itu nggak resmi, bahkan mungkin menipu dan bisa mencelakakan kalian. Bagaimana supaya bisa terhindar dari orang-orang dan bujukan penipuan seperti ini? Satu-satunya cara adalah banyak membaca, banyak riset, jangan mudah terbujuk, selalu cross-check, dan waspada bila sesuatu yang ditawarkan itu kayak too good to be true. Persiapan kedua adalah tabungan. Karena meskipun kalian sudah mendapatkan kontrak kerja resmi atau visa resmi dari negara tujuan, tapi sampai kalian menerima gaji pertama, artinya kalian harus bisa survive sendiri di negara orang. Jadi kalian harus punya bekal tabungan untuk menyewa tempat tinggal, biaya makan sehari-hari, biaya transportasi, tiket pesawat dari Indonesia ke negara tujuan, dan lain-lain. Oh ya, ini adalah basket to go aku. Jadi di sini ada tas kerjaku dan juga ada jaket yang sehari-hari aku pakai, biar mudah ngambilnya dan sat-sat kalau mau berangkat kerja. Tapi aku bisa pindah dan tinggal di Amerika ini bukan dengan alasan kerja atau kabur ya, melainkan karena bertemu jodoh dan menikah dengan pria warga negara Amerika Serikat. Sehingga aku harus pindah ke Amerika untuk mengikuti suamiku. Dan semuanya kami lakukan dengan prosedur dan cara yang legal dan resmi. Kalian ingat nggak table runner yang aku pegang-pegang di Target tadi? Nah, sekarang aku pasang di sini. Lalu placemat atau alas piring ini aku beli dari thrift store online namanya Mercury. Harganya tuh murah banget, kayak cuman $10 dapat 6 set alas piring dan 6 set tatakan gelas. Nah, kalau ini yang membuatkan adalah ibu mertuaku, merangkai dari berbagai buah artificial sehingga jadi dekor yang cantik seperti ini. Aku letakkan di sini untuk mempermanis ruang makan di rumah kami. Hiasan dinding di sebelah sini kebanyakan adalah ornamen-ornamen khas dari negara-negara di Eropa. Karena dulu sebelum menikah, aku adalah seorang traveler yang cukup aktif. Aku suka berkelana berkeliling dunia dengan biaya sendiri dan dengan merancang perjalananku secara mandiri. Ya, hunting tiket pesawat promo supaya masuk di budgetku, menyusun itinerary, apply visa Schengen, booking hotel dan transportasi sepanjang perjalanan, dan lain-lain.
Tapi setelah menikah tentunya aku nggak kepengen traveling sendirian lagi. Aku mau traveling ke Eropa bersama dengan suamiku. Namun sampai saat ini kami belum punya kesempatan. Semoga impian kami untuk bisa traveling ke Eropa bersama-sama segera dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau untuk mendapatkan sekedar visa turis aja jadi tantangan tersendiri untuk kita pemegang paspor Indonesia, apalagi visa atau izin untuk kerja atau tinggal. So, pasti akan lebih banyak syaratnya dan lebih complicated. Dan ingat, di negara manapun, visa turis tidak boleh dipergunakan untuk bekerja atau tinggal secara permanen. Visa turis ada masa batas berlakunya, dan ketika masa berlaku itu sudah hampir habis, kalian harus pulang ke Indonesia. Jangan sampai kalian melanggar hukum di negara orang. Nah, kalian yang sudah pernah nonton video home tour aku pasti juga kenal sudut ini, yaitu tempat laundry dan juga pantry di rumahku. Keranjang di atas mesin cuci adalah keranjang tempat aku nyimpan Indomie dan makanan-makanan lain dari Indonesia, yang aku belinya dari toko-toko Indonesia yang ada di Amerika secara online. Aku juga punya rak khusus untuk wife snacks alias cemilan-cemilan untuk aku, yang adalah makanan-makanan kecil Indonesia kesukaanku. Belinya juga di toko-toko Indonesia yang ada di Amerika secara online. Suamiku punya raknya sendiri, yaitu husband snacks, yaitu snack-snack khas Amerika kesukaan suamiku. Karena kami pastinya beda selera, jadi ya dipisah aja deh supaya ngambilnya dan makannya juga lebih gampang. Dan di Amerika itu antara mesin cuci baju dan mesin pengering itu terpisah, jadi ada dua mesin. Yang begitu keluar dari mesin pengering, baju-bajunya itu semuanya sudah langsung kering, nggak perlu dijemur lagi, siap dilipat dan disetrika. Terus, dua keranjang rotan memanjang ini fungsinya masih sama, yaitu yang satu sebagai tempat bawang putih dan yang satu lagi tempat bawang merah. Keranjang rotan ini juga fungsional karena di dalamnya ada tas-tas belanjaan reusable yang suka aku pakai untuk belanja gitu. Nah, kalau ini adalah rak tempat bumbu-bumbu yang selalu aku pakai untuk masak. Aku maunya itu easy access alias gampang aku ambil kalau pas aku masak. Tapi aku juga nggak mau yang terlalu terbuka, terus kelihatan nggak rapi gitu loh. Jadi solusinya ya supaya gampang aku taruh ini aja, serbet makan yang cantik, yang aku fungsikan seperti korden atau tirai gitu. Jadi dia nutupin bumbu-bumbu ini, jadi rak bumbunya kelihatan rapi dan cantik. Nah, kalau di atas sini aku berikan aksen stiker-stiker model retro gitu loh. Aku tuh suka banget loh desain yang kelihatan retro seperti ini. Dan ketika aku lihat di Etsy ada yang jual stiker-stiker lucu ini, auto check out deh. Dan ini dia toples kopi dan teh yang aku beli dari Target. Nah, toples kaca ini juga yang tadi aku beli dari Target, aku pakai sebagai tempat Milo. Tahu Milo kan? Nah, di toko Asia di kotaku juga ada yang jual Milo. Tapi kan wadah kalengnya itu kayak kurang estetik gitu kan kalau dipajang. Jadi aku taruh di toples transparan ini. Dreams do come true, they really do. Aku termasuk orang yang percaya bahwa mimpi-mimpi kita bisa terwujud dengan kerja keras, usaha, dan doa. Nah, kalau sudut sebelah sini yang dekat dengan ruang tidur kami, aku pergunakan untuk wall gallery, untuk memajang foto aku dan suamiku, foto almarhum ayah dan ibuku, dan foto kedua orang tua suamiku atau mertuaku.
ini adalah isi di dalam kamar mandi di rumah kami. Kamar mandi di rumah kami kecil ya, karena memang rumah kami juga kecil. Jadi aku harus mendekornya dengan sangat sederhana dan efisien. Dekorasi yang aku pergunakan tentunya yang mungil-mungil aja dan juga beberapa wall art alias hiasan dinding. Jadi memang dipasang di dinding, nggak makan space. Oh iya, kamar mandi ini mau kami remodeling ya. Yang remodelingnya akan dilakukan sendiri oleh suamiku. Nunggu sampai dia punya waktu entah kapan. Jadi ya memang ada dinding-dinding yang sudah terlanjur dibongkar oleh suamiku. Nantinya memang mau kami rombak total semuanya. Aku nemu miniatur sumur jadul ini di thrift store, terus aku pakai sebagai tempat odol dan sikat gigi. Melanjutkan obrolan tentang visa, ini adalah beberapa visa dari negara Amerika Serikat. Yang pertama dan paling banyak diketahui orang adalah visa B1, B2 atau visa turis. Sesuai namanya, visa turis adalah visa yang dipakai untuk kunjungan atau traveling singkat dan tidak boleh dipergunakan untuk bekerja ataupun tinggal secara permanen. Sebelum izin tinggal di visa turis kalian itu habis, kalian harus pulang kembali ke Indonesia. Yang kedua adalah student visa atau visa pelajar atau visa J1, yaitu pastinya visa untuk para pelajar dari Indonesia atau negara-negara manca yang ingin belajar dan bersekolah di Amerika Serikat. Visa ini memberikan legalitas bagi para siswa di mancanegara untuk tinggal di Amerika Serikat selama kurun waktu studinya. Mereka juga diperbolehkan bekerja di area kampus atau sekolahnya dengan jam kerja yang terbatas. Setelah masa berlaku visa pelajar ini habis, para pelajarnya harus kembali pulang ke negara masing-masing dan tidak boleh terus tinggal di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah visa kerja. Visa kerja di Amerika Serikat biasanya diperuntukkan bagi mereka yang punya skill tinggi sehingga dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Karena visa jenis ini membutuhkan sponsor dari company di Amerika Serikat yang meng-hire orang-orang dari negara-negara luar untuk bekerja di perusahaan mereka dengan mereka bersedia menjadi sponsor bagi orang itu. Orang-orang yang pernah belajar di Amerika Serikat bisa saja mendapatkan penawaran ini sehingga mereka tidak perlu kembali ke negara masing-masing, melainkan bisa terus bekerja di Amerika Serikat karena mendapatkan sponsor dari perusahaan di Amerika Serikat. Lalu yang keempat ada visa dengan kategori family seperti aku, yaitu bisa visa fiancé atau tunangan atau visa spousal atau visa suami atau istri. Sesuai dengan jenisnya, maka untuk visa ini yang menjadi sponsornya adalah warga negara Amerika Serikat yang menjadi tunangan atau suami atau istri dari orang-orang dari mancanegara tersebut. Si sponsor warga negara Amerika Serikat ini yang mengajukan visa supaya tunangan, suami atau istri orang asing itu bisa masuk ke Amerika Serikat dan tinggal di Amerika Serikat sebagai permanent resident atau disebut juga green card holder, sehingga bisa tinggal secara legal di Amerika Serikat dan juga bekerja. Aku termasuk dalam kategori ini. Yang kelima ada Green Card Lottery atau undian Green Card yang bisa kalian lihat di website resmi pemerintah Amerika Serikat. Diadakan 1 kali tiap tahunnya. Oke, kami mau makan malam dulu. Aku tadi masak sapu tahu seafood kesukaan suamiku. Not that spicy? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.